Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia berdiri untuk menampung anak-anak TKI yang terlantar. Rumah ini menjadi tempat penampungan sementara sebelum kembali ke orang tuanya atau diadopsi. Senyum dan tawa selalu terpancar dari wajah-wajah mungil ini. Di balik tawa riangnya, siapa sangka anak-anak ini adalah anak dari tenaga kerja Indonesia yang terlantar dan ditampung di Rumah Peduli Anak Tenaga Kerja Indonesia (RPA TKI). Ya, jadi pada tahun 2009 itu kita tuh lagi melihat begitu maraknya berita di koran, di TV. TKI pulang tuh bawa bayi, terus nggak tahu bayinya kemana. Karena pada dasarnya nih para TKI kan mau bawa pulang nggak berani, Mbak, karena mungkin waktu dia pergi dia masih gadis, atau dia pergi dia udah menikah tapi kan bukan anaknya. Sesuatu terjadi di tempat dia kerja, entah dia harus jadi terpaksa hamil ataupun ketidaksengajaan. Anak ini pada dasarnya kan bukan anak siapa-siapa, tetapi anak dia sendiri yang tidak berdosa apa-apa. Lah siapa yang mau ngurus? Disitulah timbul idenya. RPA TKI berdiri di bawah bendera Gerakan Nasional Kepedulian Sosial, bekerja sama dengan Yayasan Puri Cikeas, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI, dan Departemen Sosial. Gedung khusus penampungan anak dibangun tahun 2011 di lahan seluas 1.500 meter persegi di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Hingga kini RPA TKI telah menampung lebih dari 40 bayi. Usianya pun bervariasi, mulai dari umur 2 bulan hingga 4 tahun. Mayoritas anak berdarah Timur Tengah dan India. Hak-hak anak seperti kesehatan dan pendidikan dijamin, mulai dari mengimunisasi anak sejak bayi hingga menyekolahkan anak yang telah berumur 4 hingga 5 tahun. Salah satu anak penghuni rumah ini adalah Holis. Berbeda dari anak lainnya, Holis harus mendapat perlakuan khusus. Di usianya yang beranjak 4 tahun, Holis belum bisa berjalan. Hal ini disebabkan pada usia kandungan 7 bulan sang ibu meminum pil KB karena tidak menginginkannya lahir. Namun Tuhan berkehendak lain. Holis masih diberikan kesempatan untuk melihat dunia dan memberikan warna kepada sesama. Di balik kekurangannya, ia selalu ceria. Hingga kini ia masih rutin menjalani terapi. Biaya yang dibutuhkan untuk merawat anak-anak ini sekitar 20 hingga 25 juta rupiah per bulan. Dana tersebut didapat dari sejumlah donatur, baik dari lembaga sosial ataupun perorangan. Beberapa anak ada yang sengaja dititipkan oleh TKI saat ia pulang ke kampung halaman atau kembali bekerja. Namun jika orang tuanya keberatan untuk mengasuh anak, mereka boleh diadopsi asal ada persetujuan dari pihak keluarga. Rudi Haryanto dan istrinya adalah salah satu calon orang tua angkat yang ingin mengadopsi salah satu anak. Tujuan saya adalah untuk mengadopsi salah satu anak yang dirawat di sini. Karena kebetulan saya sendiri dan istri sudah sekian tahun belum beruntung memperoleh keturunan. Jadi ini menurut saya kesempatan yang baik untuk saya coba lihat dulu ya di sini ya. Tapi kebetulan saat ini sudah jalan beberapa waktu dan sudah ada satu anak yang sepertinya akan saya propose menjadi anak saya nanti. Pintu rumah terbuka lebar bagi siapapun yang ingin berkunjung untuk mengajak mereka jalan-jalan atau sekedar makan bersama. Tinggal jauh dari orang tua dan terlantar, namun anak-anak ini tak pernah patah arang dan selalu menorehkan senyum keceriaan. Martian Feni, Muhammad Saifuddin melaporkan untuk NET.